Let us learn English again. Today, we will discuss about our previous lesson. So, what is that? Let us check it out. Greeting atau sapaan. There are some example of greeting and it responds. For example, how are you? I'm fine. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you too. Simple past tense digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi. Dalam simple past tense menggunakan kata kerja dalam bentuk past tense. Penggunaan kata kerjanya terbagi dua. Satu, irregular verb atau kata kerja tidak teratur. Contohnya, present, do, come. Bentuk pastnya menjadi did, come. Dan contoh kalimatnya, example, dalam bentuk positif, I did my lesson at home yesterday. Negatifnya, I didn't do my lesson at home yesterday. Interrogatifnya, did I do my lesson at home yesterday? Dan contoh yang lain, I came late yesterday. Negatifnya, I didn't come late yesterday. Interrogatifnya, did I come late yesterday? Kita lanjut kembali. Simple past tense yang digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi menggunakan kata kerja bentuk past tense. Penggunaan kata kerjanya terbagi dua, tadi sudah dibahas. Yang pertama, bentuk irregular atau kata kerja yang tidak teratur. Sekarang kita masuk yang regular verb atau kata kerja yang teratur. Nah, kata kerja teratur itu cukup ditambah id aja di belakang kata kerja. Contohnya dalam bentuk present, help, play, dan bentuk pasnya menjadi help atau played. Nah, contohnya di bawah ini ada bentuk positif, I helped my mother at home yesterday. Negatifnya, I didn't help my mother at home yesterday. Interrogatifnya, did I help my mother at home yesterday? Dan contoh yang lain bentuk positif, I played football yesterday. Negatifnya, I didn't play football yesterday. Interrogatifnya, did I play football yesterday? Itulah contoh dari penggunaan kata kerja teratur dan kata kerja tidak teratur. Dipelajari kembali ya. Speed atau scope
tetapi dia memiliki gagang yang lebih panjang. Watering can atau disebut dengan gembor, atau juga sebuah alat yang digunakan untuk menyiram bunga. Pot atau vas bunga yang biasa digunakan sebagai media untuk menanam bunga atau tanaman. Seeds, biji atau benih. Kompos, pupuk. Gloves, sarung tangan. Rake, garuk atau penggaruk. Trowel, sekop yang lebih kecil dari spade. Head scissor atau disebut juga gunting pagar. Nah, ini kita masuk kembali penggunaan model. Model itu contohnya ada satu sini, can. Arti can sama dengan bisa atau dapat. Dan bentuk negatifnya kita tinggal tambah not aja atau bisa disingkat menjadi can, yang artinya tidak bisa atau tidak dapat. Dan contoh penggunaan dalam kalimatnya sangat mudah sekali. Lihat nih contoh bentuk positifnya, I can swim. Bentuk negatifnya, I can't swim. Dan interrogatifnya, can I swim? Jadi sangat mudah menggunakannya. Oke, sekarang kita masuk ke vocabulary bagian profession atau profesi, atau bisa juga pekerjaan. Di sini ada beberapa contoh tentang profesi. Ada pilot, nurse, perawat, farmer, petani, seller, pedagang, driver, supir atau pengemudi, dokter atau disebut juga dengan dokter. Nah, ini vocabulary yang seperti sudah pernah bagi ke kamu. Sekarang coba lihat kembali bagaimana cara membacanya. Look, melihat. Read, membaca. Listen, mendengar. Answer, menjawab. Match, mencocokkan atau menjodohkan. Practice, berlatih. Read, membaca. Oke. Kita ulangi kembali vocabulary tentang kata benda. Father, ayah. Police, polisi. Pilot, pilot. Nurse, perawat. Doctor, dokter. Driver, pengemudi atau supir. Farmer, petani. Seller, penjual atau pedagang. Teacher, guru. Lanjut kembali. Nice, bagus. Successful, berhasil. Necessary, perlu. Hard, sukar atau keras. Long, panjang. Old, tua atau lama. Happy, senang atau gembira. Fantastic, fantastik atau luar biasa.
Great, hebat atau besar. Good, baik atau bagus. Proud, bangga atau sombong. Thank you for watching. Dan anak-anak, jangan lupa dipelajari kembali karena sebagian besar dari materi yang ada di sini adalah bahan untuk ujian semester kamu. Jadi jangan lupa untuk mengulang kembali supaya kamu bisa menjawabnya dengan benar. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tetap sehat selalu di dalam rumah.